Selamat siang, hari ini saya akan menguji suatu kevalidan dan reliabilitas suatu data angket. Oke, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Amelia, nomor induk mahasiswa saya 1781110094. Saya kelas akuntansi pajak A, sore, kuliah di STIU Microskill. Oke, saya sudah dapat datanya dari suatu skripsi yang akan saya uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, kita buka SPS-nya. Pertama kita input variabel view-nya sesuai data skripsi tadi. APKD 4, APKD 5, APKD 6, APKD 7, APKD 8, APKD 9 dan skor. Oke. Pastikan desimal di sini nolkan saja. Oke, kita nolkan semua. Oke, sudah nol. Kita pindah ke data view. Oke, untuk kita ambil datanya dari kolom APKD 1, skor sampai jumlah responden kita yaitu 43 orang. Kita copy saja. Baru kita paste di sini. Oke. Pertama-tama saya akan menguji apakah data angket yang saya ambil ini valid atau tidak, yaitu dengan pilih analyze, pilih correlate, pilih bifurcate. Oke, kita kontrol A saja. Correlation, pastikan correlation coefficient-nya tercentang persen, test of significance-nya to tail. Pastikan flag significant correlation-nya tercentang. Oke, kita pindahkan datanya, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini dalam data output SPS kita. Oke, uji validitas. Tujuannya untuk mengetahui kevaliditas suatu angket. Dasar pengambilan keputusan, apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka angket tersebut tidak valid atau invalid. Yang kita ketahui bahwasannya data responden saya ada 43 orang. Dan dengan taraf signifikan 5%, saya mendapatkan tarafnya 0,301. Dan mana saya tahu saya sudah mendownload daftar distribusi nilai tabelnya, yaitu jumlah responden saya 43 orang, dalam taraf 5% saya mendapatkan nilai 0,301. Oke, langsung saja kita uji. Untuk APKD 1, skornya di sini R hitungnya 0,769 lebih besar dari R tabel saya 0,301, maka data APKD 1 dinyatakan valid. APKD 2 0,736 lebih besar dari 0,301, maka data APKD kedua dinyatakan valid. APKD 3 0,564 lebih besar dari 0,301, maka data APKD 3 valid. APKD 4 0,632 lebih besar dari 0,301, maka data APKD 4 dinyatakan valid. APKD 5 0,459 lebih besar dari 0,301, maka data saya yang APKD 5 valid. APKD 6 0,648 lebih besar dari 0,301, maka data APKD 6 dinyatakan valid. APKD 7 0,520 lebih besar dari 0,301, maka data APKD 7 dinyatakan valid. Oke, APKD 8 0,666 lebih besar dari 0,301, maka data APKD 8 dinyatakan valid. Data APKD 9 0,780 lebih besar dari R tabel saya 0,301, maka data APKD 9 valid. Maka dapat disimpulkan untuk uji validitas semua data APKD 1 sampai APKD 9 dinyatakan valid, berarti semua bisa dipakai. Oke,
Untuk berikutnya saya akan menguji apakah suatu data tersebut reliabilitas, yaitu ini uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi suatu angket. Suatu angket itu reliable atau konsisten nggak sih? Oke, mari kita langsung pilih analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analyze. Oke, kita Ctrl A, kecuali score, kita pindahkan ke kolom item, pastikan model di sini alpha, pilih statistik, descriptive formnya kita centang item, scale if item deleted. Dalam kolom enter item kita pilih correlation, kemudian klik continue saja, baru oke kan saja. Oke, di sini sudah muncul dari data output SPSS-nya, muncul data-data yang kita centang tadi. Yang kita uji adalah ini, yang kita butuhkan adalah kolom ini. Berdasarkan yang saya punya, dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas, menurut Wirana Sujarweni tahun 2014, suatu kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6. Sedangkan Cronbach's data skripsi yang saya uji, Cronbach's alpha-nya 0,87, yaitu lebih besar dari 0,6. Maka data pengujian yang saya uji di SPSS ini reliable atau konsisten dari keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwasannya data skripsi yang saya uji ini validitas dan reliabilitas untuk dijadikan suatu pengujian dalam penelitian. Sekian dari tutorial pembuatan uji data SPSS saya. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih.